seperti apa mungkin? Iya, hari ini ikut turnamen diundang temen. Jadi berdua suami kebetulan, kalau fix partner biasanya sama suami, kalau yang kayak ganda campur gitu biasanya sama suami. Jadi lumayan lah, suami yang banyak gerak, aku princess aja gitu. Tapi suami paling ini olahraga nggak sih? Maksudnya suka banget? Iya, dia kan suka tenis dari dulu. Terus aku kan mager banget anaknya. Terus baru tahun lalu abis itu anak aku si Arasha sama bapaknya diajakin tenis gitu, belajar. Terus kata suamiku, kamu sekalian lah belajar tenis gitu. Jadi aku sekelas dulu tuh sama Ar pertamanya belajar tenis. Terus lama-lama kok seru ya udah belajar tenis dulu. Nggak lama tenis, masuklah padel tuh kan. Padel langsung kayak viral gitu. Dari sebelum viral juga kayak cobain deh padel, katanya mirip-mirip tenis. Kira udah dua olahraga itu sih yang lagi dikerjain, padel sama tenis. Seminggu bisa berapa kali olahraga kak? Sekarang suami. Kalau suamiku tuh bisa kayak seminggu bisa sampai 5 kali, bahkan dia tenis atau padel. Kalau aku paling maksimal banget 3 kali sih. Tapi kan emang mageran kayak ya udah deh. Iya, semua orang juga nggak nyangka kayak aku si mager ini yang dari dulu nggak pernah olahraga, nggak atletis sama sekali, akhirnya kecanduan padel juga gitu. Tapi seneng sih, maksudnya ini kan jadi gaya hidup yang sehat juga kan. Jadi aku ada geraknya, poin plusnya juga bisa dokter gizi aku juga nyuruh aku untuk exercise gitu, dan aku bisa melakukannya secara senang, have fun gitu sih. Jadi ketagihan atau gimana? Iya nih, pokoknya seminggu 3 kali lah padel. Biasanya kan kalau ketagihan jadi beli peralatannya jadi. Tentu itu serunya kalau sebagai cewek-cewek gitu kan, kalau ada olahraga baru, yang terpenting belanjanya juga gitu. Jadi di situ motivasi pertamanya kayak lucu ya baju padel, baju tenis, terus kayak raketnya lucu ya, sepatunya apa segala macam. Jadi itu yang menambah semangat. Kan raket padel lumayan mahal nih kak. Berburu juga nggak sih kayak yang limited gitu? Enggak juga sih, aku yang penting fungsinya aja gitu. Jadi yang emang sesuai sama gaya permainan aku aja gitu. Paling nanya sama coach atau coba-cobain dulu kayak apa sih yang bagus gitu. Terus aku nggak mesti yang kayak pokoknya yang paling kekinian gitu, enggak juga. Yang penting selama enak dipakainya, itu yang aku pilih. Udah punya berapa kak mungkin? Enggak banyak sih, 2. Kak, tapi kamu juga ngajar anak motorik juga tuh di Instagram ya, yang gambar-gambar gitu. Oh, gambar. Ya kalau itu kan karena long weekend, terus kita nggak kemana-mana gitu kan, nggak keluar kota. Jadi nemenin anak-anak untuk ngisi waktu daripada gadget terus, bikin sesuatu yang kreatif gitu. Jadi salah satunya bikin artwork. Itu juga banyak lah, bisa ngambil inspirasi dari Instagram dan mana-mana. Oke, Kak, selain aku tadi, apa yang kakak lakukan kepada anak? Kalau sama anakku sih, Arasha itu sekarang kelas 1 SD. Masih hobi mengkoleksi kipas, masih sampai sekarang. Kalau yang nomor 2, Shanin, umurnya 3 tahun. Jadi kegiatannya beragam sih ya, tergantung sama mereka lagi belajar apa, lagi interest apa. Kalau sama Arasha kebanyakan sih sekarang aku bantuin yang ngerjain PR gitu sih. Terus dia juga udah banyak kegiatannya dari mulai sekolah sampai les. Jadi paling di rumah weekend tuh ya udah mainnya bebas di rumah. Terus ya kegiatan kayak gambar-gambar, melukis itu salah satu yang disukain. Kalau Shanin lebih banyak sih, masih lebih banyak sama aku karena kan udah sekolah, tapi kan sekolahnya juga nggak yang full day gitu kan. Jadi masih banyak lah sama aku kegiatan sehari-harinya, dari mulai main, terus jalan-jalan, makan apa masih sama aku. Transisinya kan untuk anak SD kan mungkin dari yang toddler ya ke anak SD sekarang mungkin seperti apa sih kak perbedaannya? Iya. Kalau perbedaannya sih sekarang sebenarnya makin bisa dikasih tahu, tapi di lain sisi kalau toddler kan ya mereka memang kayak masih impulsif banget, terus juga emosinya masih meledak-ledak gitu. Kalau sekarang Arasha udah mulai yang bisa mengontrol emosi, udah mulai bisa yang kayak ngerti kalau dikasih tahu, tapi tetap aja ada tantangannya. Apapun aturan yang dibikin pasti ditanya kenapa, pasti didebat gitu kan, pasti kayak kenapa aku harus kayak gini, aku nggak mau. Udah bisa kayak ngasih tahu apa yang dia mau, dan kayak aku harus cari tahu juga kayak kenapa aku
aku ngasih aturan itu, manfaatnya apa gitu, harus negosiasi. Ya namanya jadi seorang ibu pasti selalu aja ada tantangannya di setiap milestone anak, dari mulai anaknya baru lahir sampai sekarang masuk SD, mungkin sampai nanti remaja pasti ada tantangannya lagi. Jadi it's a never ending nurture, it's a never ending journey gitu sebagai ibu. Nah, tapi kamu kan sebagai ibu juga nih kan, sekarang teknologi semakin canggih nih, kamu tetap menggunakan ChatGPT juga nggak sih kak buat anak sendiri tuh? Kadang sih kalau kayak mau nanya sesuatu ya yang misalkan tentang tumbuh kembangnya masih pakai sih, tapi kalau yang praktikal aja sih sebenarnya, yang kayak praktis-praktis aja yang aku gunakan. Ya AI pastinya ada plus minusnya, tapi kalau selama itu bisa memudahkan hidup kita, kenapa nggak kita manfaatkan? Tapi kamu cukup kaget nggak sih dengan perkembangan teknologi yang sekarang begitu pesat ya? Iya, ya harus mengikuti lah ya, kita jangan gaptek-gaptek amat gitu. Jadi tetap mengikuti perkembangan teknologi, kita lihat dengan kita kayak mau tahu itu apa, mau mencoba, kita jadi tahu juga kan baik buruknya seperti apa yang harus kita manfaatkan, apa yang harus kita tinggalkan, gimana cara mengantisipasinya supaya kita nggak kayak parnoan gitu loh setiap ada perubahan, setiap ada teknologi baru gitu. Tapi kita bisa ngikutin, bisa keep up terus dan terus belajar gitu. Ambil yang baik-baiknya aja, yang buruk-buruknya kita limit, kita hindari gitu. Sya, kamu udah baca buku Strange sendiri belum? Enggak lagi, iya jangan tanya ke aku. Tapi Jangan tanya ke aku ya. Sinopsis atau cerita sedikit. Aku nggak tahu deh, aku juga kan nggak kenal orang ya, jadi nggak tahu. Tapi dari pengalaman cerita Nggak deh, aku nggak mau komentar apa-apa. sebagai wanita cukup prihatin ya sih dengan hal tersebut. Ya pokoknya kalau namanya sebagai seorang ibu pastinya nggak kepengen banget, apalagi aku perempuan, pastinya kita sebagai orang tua pengen melindungi anak gitu. Jadi dari sekarang juga udah diberikan cinta yang utuh gitu dari aku dan juga suami. Dari mulai kecil juga udah diajarin batasan-batasannya seperti apa, dan yang terpenting komunikasi dibangun dari zaman di kandungan gitu sih buat aku, sehingga apapun yang terjadi kita bisa terbuka, kita bisa saling cerita, anak juga merasa nyaman untuk cerita ke orang tua. Khawatirnya sendiri sebenarnya kan sekarang lagi banyak banget child grooming dan segala macam dari segala macam. Iya, ya pokoknya ya kita berusaha lah ya dari kecil untuk mendidik, untuk jagain anak-anak supaya mereka punya emotional resilient gitu, kayak punya punya ketangguhan emosi, punya rasa aman, rasa nyaman juga, merasa punya percaya diri juga. Itu yang kita lakukan. Sisanya pasti berdoa kepada Allah ya, semoga anak-anak dijauhkan dari orang-orang jahat, dari orang-orang yang membunuh. Kan banyak perbincangan. Kamu nggak sedikit pun interest atau nggak gimana gitu gimana? Enggak sih, kalau komen juga aku nggak mau. Maksudnya walaupun cuma sekedar membaca gitu. Enggak mau. Tapi mengenal sosok Rere sendiri nggak sih? Nggak pernah kerja bareng? Ada sih sedikit dong. Ada banyak, ada salah satu pesawat lagi hilang kontak di Sulawesi.